Untuk kuliah stratifikasi mobilitas dan kebijakan sosial, sesi hari ini akan berupa pemaparan mengenai teori kebijakan sosial. Kebijakan sosial terkait dengan mobilitas sosial masih belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Dalam kebijakan pemerataan pembangunan, lebih cenderung pada pemenuhan aspek sosial ekonomi bersifat non-kuota dan infrastruktur fisik. Dalam hal ini, dirasa perlu adanya kebijakan kuota bagi kelompok-kelompok lapisan bawah yang dicantumkan juga dalam konstitusi. Saat ini telah ada kebijakan baru seperti kebijakan KUR, asuransi nelayan, petani, dan juga program-program kesejahteraan buruh. Bicara mengenai keadilan sosial merupakan isu yang sangat kompleks dan mempunyai bobot normatif yang tinggi. Intinya, keadilan sosial itu berkaitan dengan redistribusi dan akses bagi lapisan bawah untuk memperoleh aset politik, ekonomi, maupun sosial. Kondisi ketidakadilan menghasilkan mekanisme untuk mencapai keadilan. Terdapat dua pola. Pertama, model kelas sosial yang terjadi pada negara-negara bekas negara komunis dengan pendekatan yang revolusi. Kedua, model inklusi kewarganegaraan secara evolusioner dan sejalan dengan negara kesejahteraan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, model inklusi untuk memberikan akses dan redistribusi pada kelas sosial bawah telah dilakukan oleh berbagai pihak dan juga berbagai format seperti sosialisme, marxisme, Pancasila. Saat menjelang kemerdekaan, Presiden Soekarno mengusulkan Pancasila untuk menginklusi semua pihak melalui sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sementara itu, sila keempat dan kelima menunjukkan adanya proses inklusi vertikal agar Indonesia menjadi semakin demokratis dan adil. Sejak kemerdekaan, Pancasila dan sila keadilan sosial telah diterapkan dengan berbagai cara. Penguasaan aset negara bekas Belanda dilakukan oleh perusahaan negara dan pelayanan publik juga telah dilakukan. Kemudian pada era Presiden Soeharto, terdapat model trilogi pembangunan yang mengintegrasikan stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan. Selain itu, terdapat pula kebijakan 8 jalur pemerataan, di mana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan sosial dan ekonomi. Sejak masa reformasi, pelayanan sosial meningkat dengan adanya BPJS antara lain. Namun, redistribusi aset ekonomi pada warga belum tampak secara signifikan. Akses ke politik menjadi lebih terbuka, dan pada dimensi horizontal, lebih memberikan ruang untuk ekspresi nilai dan simbol. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, salah satunya adalah studi di Jakarta pada awal 90-an, menunjukkan bahwa seorang anak dari lapisan bawah-bawah, kemungkinannya untuk mencapai lapisan tengah atas adalah 1/7 dibandingkan dengan anak dari lapisan tengah atas. Hal ini memperlihatkan perbedaan yang besar di antara kedua anak dari lapisan sosial yang berbeda. Studi lain menunjukkan bahwa terdapat kesamaan posisi sosial orang tua dan anak di kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana angkanya cukup tinggi, yaitu mencapai 86,4%. Di mana 86,4% anak yang berada di lapisan bawah mewarisi pekerjaan ayahnya yang berada di lapisan bawah juga. Hal ini memperlihatkan ketertutupan masyarakat di beberapa kota besar itu. Nah, salah satu cara untuk melakukan mobilitas vertikal bagi seorang anak dari lapisan bawah, salah satunya adalah melalui pendidikan tinggi. Dan untuk mengatasi ketertutupan stratifikasi tersebut, perlu adanya proteksi bagi anak-anak di lapisan bawah dalam bentuk kuota di perguruan tinggi. Saat ini sudah ada program beasiswa bidik misi bagi keluarga yang tidak mampu agar anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi. Namun, program ini perlu diperluas karena anak-anak dari lapisan 40% terbawah perlu mendapatkan kuota bukan hanya ketika mereka masuk perguruan tinggi, tetapi sejak mereka duduk di bangku SD. Tujuannya adalah agar anak-anak yang berbakat dan berpotensi tersebut dapat terbantu sejak mereka masuk di pendidikan dasar.
Adanya ketidakadilan sosial yang muncul dan terjadi di dalam masyarakat memerlukan sosiologi yang bersifat transformatif demi tercapainya sebuah keadilan sosial. Sosiolog itu diharapkan dapat menjalankan fungsinya dalam 4 hal, di mana Burowe menjelaskan bahwa sosiolog memiliki fungsi-fungsi bidang akademik, kebijakan, kritis, dan juga publik. Apa itu dengan yang dimaksud dengan sosiologi transformatif? Sosiologi transformatif itu membahas analisis deskriptif, eksplanatif, dan memberikan solusi untuk transformasi sosial, khususnya keterbukaan stratifikasi masyarakat. Dalam proses ini, warga yang berada di strata bawah diharapkan dapat naik ke strata tengah dan atas. Proses ini merupakan salah satu aspek keadilan sosial, sehingga mencegah bentuk masyarakat semi-kasta. Jika keadilan telah tercapai, maka hubungan sosial dasar dapat dalam masyarakat akan menjadi lebih baik karena 3 hal. 1. Adanya trust, kohesi, solidaritas sosial, rendahnya kecemburuan sosial antar kelompok. Kedua, berlakunya kompetisi politik, ekonomi, dan budaya yang fair karena adanya rasa saling percaya tersebut. Ketiga, terjadinya konflik yang realistik sebagai sarana untuk melakukan koreksi dan juga transformasi hubungan-hubungan sosial. Lalu, bagaimana perspektif sosiologi transformatif dapat membantu berbagai bidang studi untuk lebih meningkatkan keadilan sosial? Yang pertama adalah stratifikasi yang transformatif. Analisis stratifikasi saat ini masih terbatas pada aspek deskriptif dan eksplanatif. Belum banyak berupa solusi atau yang bersifat transformatif. Kedua, diperlukannya adalah konstitusi yang transformatif. Perlu dirumuskan konstitusi yang mendukung perubahan sosial. Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi yang transformatif. Berbagai kebijakan politik diharapkan menghasilkan transformasi sosial, bukan hanya keteraturan politik. Kemudian yang keempat, desentralisasi yang transformatif. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menambah kekuasaan masyarakat dengan hak keterbukaan informasi publik yang menuntut transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, selanjutnya kita lihat poin kelima, yaitu ideologi Pancasila yang transformatif. Pancasila memiliki potensi untuk melakukan transformasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat relevan dengan sosiologi transformatif. Mengapa? Karena sila ini mendukung masyarakat yang semakin adil berupa stratifikasi yang terbuka. Terakhir, yang keenam, berupa pembangunan komunitas yang transformatif. Sumber daya alam dapat menjadi kesempatan untuk melakukan transformasi sosial, misalnya berupa pemberian saham komunitas. Nah, hal ini dapat mengubah komunitas dari non-pemilik menjadi pemilik saham. Demikian paparan saya dan juga penjelasan mengenai kebijakan sosial. Terima kasih atas perhatiannya.